Pada malam ini, tim Herman Songo TV akan mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Sunan Pandanaran yang sangat terkenal itu. Usaha kami tidak berjalan mulus karena di jalan kami sempat tersesat dengan jalan yang sempit dan berkelok-kelok. Tapi kami tidak patah arah. Bus yang kami tumpangi terus menerobos gelapnya malam. Malam ini saya berada di Jawa Tengah, daerah Kabupaten Klaten. Saya akan mengajak saudara semua untuk menemui Mbah Petruk, salah satu sejarah dan budayawan yang akan mengupas tuntas cerita Sunan yang ada di Klaten, Jawa Tengah ini. Untuk lebih lengkapnya, ikuti perjalanan saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada malam ini saya di makam apa? Ki Ageng Pandanaran, Ki Ageng Pandanaran di Tembayat. Kembayat Ya. dengan Mbah Petruk dari Lampung, Pak ya. Ya. Beliau ini adalah ahli sejarah Sunan Bayat. sampai Wali Songo, Pak ya. Wali Songo. Jadi beliau ini sangat hafal dan paham betul Wali Songo yang ada di tanah Jawa ini. Monggo Mbah, dipun ceritakan Mbah tentang Sunan Bayat. ini. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur ya Mas. Niki sajane kula niku nungso mawon, suarane pun telas. Nggih. Terus bapak radio bapak wis terontek. Nggih. Nah, niku pun jadi kewajiban saya seorang pendongeng. Iya, Pak. Jadi Mbah. perjalanan saya dan teman-teman ini dari hari Selasa sampai sekarang hari hari malam minggu ya? Iya, Mbah. Nah, malam minggu. Itu yang jelas menceritakan para wali yang ada di tanah Jawa. Dari Iya. mulai Sunan Gunung Jati sampai Sunan Ampel genap 9. Nah, kebetulan di antara 9 wali yang sudah saya kunjungi, kebetulan malam ini saya bersama jamaah sudah nyampe di pesariannya Ki Ageng Pandanaran. Iya, Mbah. Ki Ageng Pandanaran atau ceritanya dulunya itu Bupati Semarang. Bupati Semarang. Iya. Bupati Semarang pertama, bupati yang kaya raya, sugih bondo, sugih dunya, ora kenal ibadah. Oh, gitu. Nanti sampai lali karo gurune. Iya, Pak. Sampai lali karo gurune. Sama lo. Gurune kuwi teko membo dadi tukang ngarit. Lah tenan Iya, membo dadi tukang ngarit. Ngarit kejarane Ki Ageng Pandanaran. Iya. Nah, selama 7 dina wong tuwa kuwi mau ngeritke jarane Ki Ageng Pandanaran kuwi mau wareg. Iya. Sedina, 2 dina, 3 dina sampai 4 dina wareg.
makane jaran. Kenyang Mbah nggih. Marang wis 5 dina 6 dina makin dikurangi ngono ceritane. Dikurangin tadinya kenyang jadi nggak kenyang, bahkan yang terakhir itu hanya setekem rumput. Jadi Hanya, rumput. Iya, Mbah. hanya segenggam rumput. Kemudian datangnya juga udah menjelang maghrib. Maghrib. Menjelang maghrib datangnya. Iya, iya. Dan orang tua itu dibukani atau dimarahin sama Ki Ageng Pandhanaran, dibantu sama istrinya Ki Ageng Pandhanaran. Itu ceritanya. Iya, Mbah. Jadi dua-duanya Ki Ageng Pandhanaran Bupati Semarang dan istrinya itu marah-marah sama orang tua itu. Oh, iya, 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 Mbah. Nah, saking gak kuatnya orang tua itu bilang sama Bupati Semarang yang kaya raya itu. Bilang gimana, Mbah? Nah, bilangnya gini, orang tua itu. Jadi orang kaya yang ada di dunia ini itu semuanya bukan kekuasaanmu, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Mbah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menginginkan rumput yang saya pegang ini jadi emas, bisa jadi emas, mau bisa jadi emas. Oh, Jangankan rumput, ya. Ambil cangkol. Allah SWT itu menginginkan tanah itu, kalau Allah SWT menginginkan jadi emas, ya bisa jadi emas. Nah, sehingga rumput yang dipegang oleh orang tua itu berubah jadi emas, dan cangkol yang diambil oleh pengawalnya Ki Ageng Pandhanaran itu untuk nyangkul, ya tanah itu jadi emas. Oh, caranya kayak gitu. Nah, kemudian iya, iya. orang tua tukang arit itu lari, dan Ki Ageng Pandhanaran penasaran sebetulnya siapa tukang arit itu. Tanya sama pengawalnya, Kok bisa merubah tanah dan rumput menjadi emas, Mbah ya? Bisa rumput jadi emas, bisa tanah menjadi emas. Sebetulnya siapa orang tua itu? Iya, iya, Mbah. Kemudian dijawab sama pengawalnya, Kanjeng Bupati, napa jenengan boten pirsa empun supe kalih gurune jenengan. Tukang arit kala wong nggih menika Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, iya, iya, iya. Ngoten. Nah, terus ngutus pengawal liya-liyane nggawa kraton yo dikerahke kon goleki wong tuwa sing mlayu teko kono kuwi. Jadi Sunan Kalijaga menyamar menjadi tukang arit. Nah, Oh, iya, iya. Cari rumput, Mbah. Rumput. Nah, Iya, iya, Mbah. Lanjut, Mbah. itu dikejar kemana-mana nggak ketemu. Nah, ketemu di tengah sawah itu ada orang pakai caping itu lenganannya. Caping. Nyabutin padi yang mau ditanam. Iya, iya. Dan dia itu sambil mengeluarkan nada-nada Islam sangat bagus sekali waktu itu. Kemudian ketahuan sama orang perempuan. Iya, Mbah. Nah, ternyata orang kabupaten nyari orang tua. Coba barangkali di tengah sawah itu ada orang tua masih daud padi, masih nyabutin padi yang mau ditanam besok. Iya, Mbah. Nah, sehingga Punggawa kabupaten mendekati orang tua yang nyabutin padi itu. Orang tua itu lari, gitu. Iya.
orang tua itu lari naik ke atas gunung. Nah itu gunungnya itu di sini tuh. Oh, Oh, gunung. kalau malam kalau siang kelihatan. Gunung itu namanya gunung apa, Mbah? Itu namanya Gunung Jabal Lekat. Oh, Gunung Jabalakat. Tuh. Nah, begitu sesampainya di gunung, orang tua itu berhenti dan dijaga oleh punggawa kabupaten. Sehingga punggawa kabupaten itu menunggu datangnya bupati untuk menghadap ke orang tua tersebut. Iya, iya, iya. Begitu bupati itu datang menghadap orang tua tersebut, sembah sungkem mohon maaf, ternyata orang tua tersebut gurunya waktu Ki Ageng Pandanaran belum jadi bupati. Iya, iya. Oh, caranya seperti itu. Iya, Nah, terus Ki Ageng Pandanaran Bupati Semarang itu masih ada ujian lagi dari gurunya. Kalau kamu masih takdim kepada saya atau nurut kepada saya, harta bendamu yang ada di bawah, bawalah naik. Harta benda yang pernah saya kasih waktu kamu belum jadi bupati, tolong dibawa ke atas dan sebarkan di warga Jabalakat. Tuh. Warga di sekitar Gunung Jabalakat. Nah, itu. Iya, iya, iya. Nyampe harta bendanya itu habis. Habis. Sampai harta bendanya itu habis. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo gurunya itu ngomong sama muridnya Ki Ageng Pandanaran itu, yang saya maksud harta benda itu bukan harta benda yang kamu miliki, itu bukan. Jadi yang saya maksud harta benda yang saya kasih ke kamu itu adalah ilmu saya yang saya berikan ke kamu waktu kamu jadi murid saya. Iya, iya, Jadi iya. harta bendanya Kanjeng Bupati udah habis, Dibagikan. baru dia itu nyebarkan ilmu-ilmunya di lingkungan Gunung Jabalakat sini. Oh, gitu. Iya, Itu loh, iya, Mas. iya, iya. Ceritanya begitu. Iya, Mbak. Nah, kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo itu masih menguji sama Ki Ageng Pandanaran, masih bisa dipercaya apa enggak kalau jadi murid saya. Iya, Nah, Mbak. terus sehingga Kanjeng Sunan Kalijogo menyuruh muridnya Ki Ageng Pandanaran agar membuat masjid di Oh, atas gunung masjid. itu. Iya, Mbak. Nah, masjid. Nah, beberapa selang kemudian takdimlah Ki Ageng Pandanaran sama gurunya, suruh bikin masjid, ya bikin masjid. Bikin masjid. Begitu masjid sudah jadi. Ya, oh, apa yang gunanya apa ya? Ada yang gerak ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri salati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah ziarah wali songo, alhamdulillah kita sedaya sampun dumugi wonten kesarenipun Simbah Kyai Sunan Pandanaran. Maka salyanipun Sunan Pandanaran Syekh Jabalakat ini teng inggile Gunung Jabalakat. Nggih.
Nah menika muridipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Tuk rikala semanten pun ceritane tebes nggih. Niki Bupati Semarang. Bupati Semarang pertama iku muridé Kanjeng Sunan Kalijaga, terus menusul Syekh Jangkung. Syekh Jangkung niku muridé Kanjeng Sunan Kalijaga. Syekh Jangkung pun sampeyan sedherek. Derek Syekh Jangkung menika santen. Ibu pun kelas Syekh Jangkung yang baik barat Palembang. Wilayah di Palembang itu wilayah Syekh Jangkung kan muridé Kanjeng Sunan Kalijaga. Mila tiyang Palembang niku bahasane separuh bahasa Melayu, separuh bahasa Jawi. Itu apa itu hasil perjuangannya Saripin dari Syekh Jangkung. Nah, Saripin pesaranipun boten saged kita liwati. Pesaranipun Saripin mapanipun yen daerah Boyolali. Boten saged kita liwati nggih. Nek saged kita liwati ya insyaallah kula ampiri niku boten saged liwati. Saripin saking sepi-sepi. Begitu masjid itu sudah jadi, sang guru membuktikan kebenarannya, masih bisa dipercaya Apa udah? enggak Iya. tentang muridnya. Karena kalau yang namanya bikin masjid itu, yang datang pun nggak boleh disuruh dan nggak boleh meminta. Jadi harus Itu dengan harus lurus dengan keikhlasan. keikhlasan hati. Nah, bilalah kedatangan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melihat masjid yang dibikin oleh Ki Ageng Pandhanaran, Iya. hanya tinggal kurang kayu satu depo untuk ngancing pintunya. Oh, iya. Hanya kurang kayu satu depo itu paling ukurannya 1,5 meter. Iya, Pak. Gunanya kurang lebihnya segitu untuk mengunci pintu masjid. Iya, Pak. Kebetulan ada orang datang dan Ki Ageng Pandhanaran itu masih menyuruh orang untuk mencari kayu untuk mengunci pintu masjid itu. Iya. Nah, kepercayaan Kanjeng Sunan Kalijaga itu nggak ada lagi sama Ki Ageng Pandhanaran. Ya, karena ditugaskan untuk membangun masjid sendiri. Ah, Ternyata kurang satu kayu, minta tolong sama orang lain juga ya. lain itu. Ya. Sehingga masjid yang sudah jadi itu digejol, Diinjak juga ya. diinjek sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Kebetulan injeknya pas dekat pengimaman. Dan diinjek sama Sunan Kalijaga itu jadi miring. Oh, gitu. Miring. Jadi sampai sekarang masjid miring yang ada di Indonesia ini hanya satu, ya Masjid Miring Pandhanaran. Miring itu dalam artian tanahnya yang jeblos apa Miring, lantainya miring, masjidnya biasa. sampai lantainya ini jeblos, Mbah ya? Iya, jeblos, miring. Diinjek oleh Sunan Kalijaga tersebut, Iya. sehingga masjid itu nggak bisa untuk sholat.
Karena miring ke kiblat ya, kalau mau sujud ya glosor, mau ruku ya jatuh. Luar biasa, Pak ya. Itu. Nah, dari situ masjid udah nggak bisa dipakai sampai sekarang. Itu masih ada itu di atas gunung. Sampai sekarang masih ada, Pak ya? Masih ada itu. Masa Nah, jadi bukan cerita dari sekian yang ada di lingkungan Jabal Qadr ini, berkat perjuangannya Ki Ageng Pandanaran sebagai murid Kanjeng Sunan Kalijogo, iya. nyampe sekarang dan dia dimakamkan di atas Gunung Jabal Qadr Berada di Jawa Tengah, Mbak ya? di Klaten, Klaten. Klaten di Kecamatan Bayat.